Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, mulai kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan usia panjang, lan ugi kenikmatan kesehatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged melaksanakan salah setunggali kewajiban kula lan panjenengan sedaya nggih menika melampaui salat Jumat berjamaah. Mugi-mugi amal kula lan panjenengan sedaya dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam mugi-mugi senantiasa tercurahkan dumateng junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerantan perjuangan beliau kula lan panjenengan sedaya saged merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ketakwaan. Jamaah salat Jumat ingkang dirahmati Allah, sebagai khatib saya mengingatkan diri saya secara pribadi dan ugi mengajak jamaah ingkang dirahmati Allah, mari di kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal terbaik yang bisa kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Jamaah salat Jumat ingkang dirahmati Allah, tidak terasa sekedap malih kula lan panjenengan sedaya akan berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Maka di kesempatan yang mulia ini, tema yang akan kita bahas adalah sejarah kurban dan ibrah yang kita bisa ambil. Jemaah ingkang dirahmati Allah, peristiwa kurban itu memiliki 3 tahapan. Ingkang nomor setunggal nggih menika kurban pertama kali, yaitu ketika zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana ada 2 anak Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kurban. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
watlu alaihim naba'nai Adam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, bacalah kepada mereka tentang kisah dua anak Nabi Adam, bil haqqi id qarraba qurbanan. Ketika dua anak Nabi Adam ini melakukan kurban, yaitu dikisahkan dua anak Nabi Adam menika Qabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban. Habil berkurban dengan barang terbaik yang dimilikinya, mengorbankan hasil ternak terbaik diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya yang diterima di antara dua kurban anak Nabi Adam, kalau Habil dengan hewan ternak terbaiknya karena memiliki sifat yang baik, kemudian Qabil berkurban dengan seadanya karena karakter yang dimiliki Qabil ini kurang baik, sehingga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban dari Habil. Kemudian berlanjut jemaah ingkang dirahmati Allah di tahapan yang kedua, nggih peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Inilah firman Allah yang mana Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim ketika beliau bangun, beliau memanggil anaknya, wahai anakku Ismail, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Maka Nabi Ismail alaihissalam memerintahkan, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim menanti kelahiran Nabi Ismail alaihi wassalam niku bertahun-tahun. Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang paling dicintai, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Namun karena Nabi Ismail ini anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpikir lama, maka beliau memerintahkan, wahai ayahku, sembelihlah aku. Bahkan dikisahkan, saking taatnya Nabi Ismail kepada Allah dan kepada orang tuanya, beliau berpesan, wahai bapakku, ketika nanti engkau akan menyembelihku, angkatlah jubah yang engkau pakai, kemudian ikatlah tangan dan kakiku, dan sembelihlah aku, jangan sampai ada darah yang mengalir yang mengena pakaian. Karena kalau ada darah yang terkena pakaian yang engkau pakai, itu akan menyebabkan ibu akan sedih atas kepergianku. Inilah jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, dan bagaimana seorang bapak yang pengorbanannya luar biasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga ketika sebelum pisau ini ditaruh dan disembelih
Nabi Ibrahim, disembelih Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, digantilah Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dan akhirnya ini menjadi peristiwa yang luar biasa, tahapan-tahapan dari kurban itu sendiri. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah adalah tahapan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurban tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Sehingga orang Quraisy ketika datang musim haji itu mereka tetap menyembelih kurban. Tapi kurban ini tidak diperuntukkan untuk Allah. Kurban ini akhirnya dipersembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dan daging dari hasil sesembelihan tersebut digantungkan di dinding-dinding Ka'bah, digantungkan di pintu Ka'bah, sehingga turunlah ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kurban itu diperuntukkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari di kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah dan nanti puncaknya ada pada tanggal 17. Di situ bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Amalan ibadah terbaik adalah berkurban. Meskipun jamaah yang dirahmati Allah, ekonomi yang kita hadapi saat ini ekonomi semakin sulit. Maka di dalam surat ini perintah untuk berkurban itu diawali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Kadang kita merasa berat, 3,5 juta harus kita berikan untuk membeli seekor kambing, atau 21 sampai 25 juta kita harus membeli seekor sapi. Maka di ayat berkaitan dengan kurban ini diawali dengan inna a'tainakal kautsar. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi dan mentafakuri bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan dumateng kula lan panjenengan sedaya itu sudah sangat banyak. Maka ketika kita diperintahkan untuk berkurban dengan 1 ekor kambing yang harganya 3,5 juta, itu tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang kita rasakan, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, itu baru hati saja. Niku ada seorang yang pernah menjadi Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan. Itu beliau pernah mencangkok hatinya, diganti hati beliau karena beliau sudah terkena penyakit parah. Niku dicangkok dengan hati yang baru. Itu harga 1 hati niku sebesar 3 miliar. Itu baru hati, belum lagi mata yang kita miliki, belum lagi jantung dan lain sebagainya. Itu kalau hanya diperintahkan mengeluarkan 3,5 juta, itu tidak ada apa-apanya. Maka mari, kalau kita diberikan Allah kelapangan rizki, mari kita sisihkan untuk berkurban. Loh, kalau tahun kemarin saya sudah berkurban, tidak perlu saya berkurban lagi untuk tahun ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kurban itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Kalau ibadah sekali seumur hidup niku khitan, sekali seumur hidup. Tapi kalau berkurban itu tiap tahun kita lakukan. Kalaulah kita tahun kemarin sudah berkurban untuk diri kita, maka tidak ada salahnya kita tahun ini berkurban, kita atas namakan orang tua kita. Karena pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua kita itu sudah sangat luar biasa.
Kalau kita ingat-ingat betapa besarnya pengorbanan ibu kita, betapa besarnya pengorbanan bapak kita, apakah kita enggan untuk berkurban atas nama orang tua kita? Ini jamaah ingkang dirahmati Allah. Belum lagi jamaah ingkang dirahmati Allah, berkurban ini termasuk ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah termasuk nabi yang langsung diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah secara langsung yang mengumumkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengaku-ngaku aku cinta Allah, tapi belum tentu orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita menjadi orang yang dicintai Allah, maka kita ikuti jejak Nabi Ibrahim dan jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah melakukan ibadah kurban. Aku lu qouli hadza astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan dan manfaatkan kesempatan yang indah ini dengan sebaik mungkin. Belum tentu di tahun yang akan datang kita berjumpa lagi dengan bulan Zulhijjah. Belum tentu juga kita dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita maksimalkan, mumpung kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, mumpung kita diberi kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kelapangan, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk berkurban, dan mudah-mudahan kurban itu diterima oleh Allah dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma a'izzahum, Allahumma dammir a'da'ahum, Allahumma zalzil aqdama a'da'ihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus